Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Pemirsa sekalian, kembali lagi saya Nai menemani pemirsa sekalian untuk mengupdate terkait dengan kasus dari Pratiwi Novianti dan Agus Salim. Dan kabar terbaru bahwa Agus Salim, Wawa dan keluarga sudah resmi melaporkan Teh Novi ke pihak penegak hukum. Dan Wawa ini pun sekaligus menunjukkan bukti-bukti bagaimana perlakuan Teh Novi ke Wawa dan Agus Salim beserta keluarganya. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita menyimak bersama-sama pers conference yang dilakukan oleh Farhad Abbas selaku lawyer dari si Wawa dan juga Agus Salim dan si Wawa itu sendiri. Mari kita simak bersama-sama cuplikan video berikut ini. Proses pemeriksaannya akan dilakukan pada hari ini. Gitu. Bang, mau bukti apa aja, Bang? Oke. Kita satu hari ini saksi Agus. Kemudian menyangkut laporan itu apa sebenarnya yang dirugikan. Pertama, Novi secara terang-terangan di media sosial ya, menuduh, memfitnah Agus telah menyalahgunakan uang, bahwa padahal tidak ada uang disalahgunakan, tidak ada, itu hanya ketakutan dan fitnah dia aja. Uang 1,3 miliar ada di dia, dan tanggal 10 tuh sudah dikembalikan, itu pun tidak ada, itu tidak ada wewenang dan hak daripada Novi untuk menguasai uang itu, tidak ada amanah. Sehingga laporan kemarin terpecah, laporan pemberasannya, kemudian laporan pasal pencemaran nama baiknya. Ya, kita tidak menganggap penggelapan dan dia selalu mengaku uangnya masih ada. Tapi ini sangat mempersulit. Dan saya yakin dia dalam kesulitan. Kenapa? Karena uang itu tidak bisa diapa-apain sama Agus. Dia hanya mengatakan uang buat Agus ingin Agus Bu. Nah, kemudian kami juga mendapat surat kuasa dari Neneng Sumiati, bilang hadir. Terus Triwulani dan Miftahul, Wulan dan Ibu Wawa. Ibu Wawa sudah melontarkan juga panggilan surat somasi dan akan melaporkan juga pencemaran nama baik. Wawa dituduh menyalahgunakan uang, padahal uang itu adalah utuh dan tidak ada masalah. Dan perlu teman-teman katakan, saya sampaikan, hampir sebagian besar dukungan yang diberikan kepada kami, alhamdulillah. Intinya mereka sangat. Pemirsa sekalian, ada pernyataan yang tidak sinkron antara Farhad Abbas dan Agus Salim kalau kita mau menyimak dalam cuplikan video di part 1 ini, di mana pengakuan Agus Salim saat di podcastnya Densu alias Denny Sumargo ataupun pengakuannya saat di Uyakuya itu berbeda dengan pengakuan yang dilakukan oleh Farhad Abbas dalam pers konferensinya hari ini. Menurut Agus Salim, dia mengatakan bahwa dia sudah menarik uang itu sebanyak 250 juta. 50 jutanya dia kirim ke ibunya yang ada di Aceh. Lalu 98 juta dia transfer ke Wawanya, katanya untuk bayar di bank. Ternyata yang bayar di bank itu hanya 38 juta dan sisanya tidak tahu uang itu kemana. Dan juga ditemukan bahwa uang itu sudah dipakai untuk pembelian handphone dan pembelanjaan lain di online shop. Sebenarnya indikasi untuk kesalahan dalam penggunaan uang donasi itu sudah ada. Tetapi kok kenapa pernyataannya si Farhad Abbas yang adalah lawyer ini tidak sesuai dengan pernyataan si Agus Salim? Apakah mereka lupa untuk rembuk, untuk seia dan sekata? Ataukah memang masing-masing punya jalan sendiri, punya pemahaman sendiri, sehingga Agus Salim ini dia berbicara lain, lalu lawyernya ini pun berbicara lain? Agak aneh memang. Mari kita lanjut lagi di part kedua. Kesehatan daripada Novi
Ya, ini adalah persaingan antara seorang yang tidak mengerti hukum, yang berani mempermalukan, memfitnah, melakukan upaya-upaya kezaliman, fitnah kepada Novi, yang menuduh Agus menggunakan atau menyalahgunakan keuangan, padahal tidak ada keuangan yang disalahgunakan. Nggak ada orang yang melaporkan Agus, tidak ada dinas sosial melawan Agus. Kalaupun disalahkan, itu bukan aliran dana gelap atau ilegal. Saya jamin 1000%. Dinas sosial pun tidak akan berani mengambil uang dari Agus, dan itu adalah sumbangan sukarela. Pada saat minta, silakan membantu Agus dengan ikhlas. Nggak dikenain pajak juga, nggak ada. Jangan terlalu diperbesar-besarkan. Justru yang bisa dikenai adalah kenapa uang Agus tersebut bisa ke Novi sebesar 1,3 miliar di yayasannya. Ya. Jadi ini adalah upaya Novi untuk mempermalukan Agus dengan harapan agar masyarakat menjadi kisruh, seolah-olah kalau membantu secara pribadi tidak benar, harus lewat yayasan. Padahal di yayasannya Novi, kalau membuka 3 hari donasi, sisanya adalah untuk operasionalnya dia di ODGJ. Nah, jadi kami meminta agar diaudit yayasan tersebut. Kita minta ditanyakan legalitas apakah yayasan orang gila ataupun yayasan anak-anak terlantar itu bisa mengurus donasi buat orang buta. Apakah dia harus mengurus mulai dari kecil sampai besar segala TPNG sehingga dia menjadi kontrol sosial untuk penggunaan dana tersebut? Apakah dia boleh membuat tampungan dana tersebut ke orang perorangan, kemudian dia tarik dengan cara-cara, hey guys, ternyata uang 1,5 miliar tidak digunakan untuk berobat, dianggap warisan, menggiring sehingga membuat Agus dan keluarga dihujat di media sosial, dan ada petisi mengatakan jelaskan dulu kenapa ini sangat terancam seperti ini. Kita sempat bikin istilahnya di Manovi. Padahal waktu di Densu itu kita udah sempat klarifikasi ya, dan mengakui kesalahan, dan Bang Densu kan Sebenarnya kesalahannya tidak ada, kamu yang bersalah. terus dia Masalah uang dari Agus ke dia memang ada, Iya. kan sudah dikembalikan. udah dikembalikan. Karena dia tidak berpikir dia menggunakan dana orang, itu kan dananya Agus. Itu saja, harusnya kekurang tahuan dan kesalahan mereka ini ditutupi. Ini malah dipermalukan, dihina, difitnah, dan digiring untuk menjadi bersalah. Mbak Novi bilang saya pakai uang 100 juta. Padahal saya nggak terasa pakai uang 100 juta. Itu hanya anaknya, Agus saya, membantu. kalau waktu kejadian saya lagi di rumah sakit Keramat Jati ngurus Mas Agus, jadi saya benar-benar nggak tahu. Pulang dari rumah Keramat Jati, saya baru dijelasin sama abahnya Agus kalau ada terang-terang, dan saya foto saya yang silaturahmi ke rumah Mbak Novi itu dibikin story sama dia, dan anak saya pun yang lagi di rumah sakit terus dipikir sama Mbak Novi terkontaminasi sampai dia depresi. Ini namanya menghajar dan mengejar orang buta. Agus sekarang saya nggak tega dia diperiksa, tapi tadi udah diperiksa dokter. Ini Dan- bukti anak saya dibikin malu, kan dibikin historinya Mbak Novi. Ada kata-katanya apa? Kata-katanya, Mbak, sembuh ya, katanya kok. Ini kok bisa keluar? Ini kan udah dibikin satu bendel, cuman tadi nggak kebawa buktinya. Katanya masuk IGD ya karena depresi. Waktu masuk transferan duit dari Mas Agus nggak buat bayar hutang katanya. Rumahnya nggak depresi katanya. Pokoknya cacian, Intinya hinaan, cacian-cacian ejekan dan pada ini. keluarga. Lagi dan lagi kita menemukan bahwa si Farhat Abbas ini adalah biang keroknya sesungguhnya. Dia adalah manusia provokator yang mau memperbesar persoalan antara Pratiwi Novianti dan Agus Salim ini. Kalau kita mau menyimak dari cuplikan video di part 2 dan part 3 ini, Farhat Abbas dia tetap bersikukuh bahwa si Agus Salim ini benar-benar dia tepat dalam penggunaan keuangan itu.
Padahal si Agus Salim sendiri sudah mengakui. Inilah keblunderan kalau memang kita bertemu dengan lawyer yang mungkin hanya mau cari popularitas. Si Farhad Abbas ini dia mati-matian bahwa kegunaan uang itu tepat sesuai dengan tujuannya. Padahal kalau kita mau mendengar pernyataan dari Teh Novi itu, fungsi open donasi itu adalah untuk biaya pengobatan. Bukan uang itu untuk dibagi-bagikan kepada keluarga seperti harta warisan. Seperti yang dilakukan oleh Agus Salim ini. Dan Agus Salim sendiri pun sudah mengakui di beberapa tempat. Kirim ke orang tuanya, ke ibunya 50 juta. Lalu transfer ke anaknya Wawa ini 98 juta. Kasih ke istrinya sekian juta dan lain sebagainya. Yang totalnya itu mencapai 250 juta atau 300 juta itu. Kok semakin ke sini persoalan ini malah semakin runyamnya. Saya berharap bahwa kita yang mengikuti kasus ini harus benar-benar bisa mendalaminya secara baik. Bisa memperhatikannya secara baik. Karena kelihatannya si Farhad Abbas ini dia berjuang agar uang yayasan itu harus diberikan seutuhnya kepada Agus Salim agar dia bisa dapat komisinya. Itu adalah prediksi dari saya. Kalau pemirsa punya pemahaman yang sama, coba masukkan buah pikiran Anda di kolom komentar. Karena dari saya sendiri ya, saya berpikir bahwa si Farhad Abbas ini dialah yang paling ngotot, dialah yang paling berjuang, dialah yang berusaha agar uang yang diamankan oleh yayasan itu dikembalikan ke Agus Salim. Dan perlu kita garis bawahi bahwa uang itu diamankan di yayasan ya, bukan di rekening pribadinya Pratiwi Novianti ini. Lalu pada poin yang kedua yang perlu saya garis bawahi kembali bahwa alasan uang dari rekeningnya Mas Agus itu dimutasi ke rekening yayasan karena ada kesalahan dalam penggunaan atau pengelolaan uang tersebut. Itu adalah alasan yang paling mendasar. Bahkan para lawyer dari Pratiwi Novianti pun sudah mengatakan bahwa sampai hari ini uang 1,3 miliar itu masih utuh. Belum dipakai buat apa-apa. Mari kita lanjutkan lagi. Ya. Pak, terkait yang 95 juta yang dipakai itu gimana? Itu sudah selesai. Nggak ada urusan antara mereka dan Novi, ya. Urusan dengan Agus. Agus sudah mengatakan sudah clear, uang sudah dikembalikan. Nggak ada masalah. Itu bukan pinjam kok. Agus saja yang memberi. Berarti Agus sempat menyerahkan transfer ke Karena uang itu bisa digunakan untuk apa aja, untuk kegunaan membantu keluarganya, membantu siapa aja. Toh dia berobat juga. Kalau masalah berobat itu tetap digunakan sampai sekarang berobat. Hanya ada waktu kapan dioperasi. Tapi sekarang jadi ngambang. Mungkin bercerita akan dibawa ke Jakarta Center, tapi nggak pernah ada perlakuan istimewa atau ada. Hanya datang surat, ayo gunakan untuk berobat. Dan sekarang dia menggiring uang obat. Padahal juga uang untuk boleh beli rumah kos, boleh untuk kehidupan dia. Namanya dia nggak ada penghasilan lagi. Jadi Novi mencampuri donasi sukarela orang dengan cara-cara yang tidak benar, dengan cara-cara yang licik dan mempermalukan keluarga itu. Sekarang inilah prosesnya dan tunggu akibatnya. Terima kasih. adanya donasi itu pengennya uang donasi tersebut digunakan buat Silakan Novi lapor ke Dinsos. Ya, silakan lapor, jangan banyak ngomong. Apakah ini akan membuat haknya Agus hilang gara-gara Agus dapat uang? Silakan, saya tantang. Jangan ngomong-ngomong mau lapor Dinsos, tapi dia nggak lapor, tapi uangnya orang dikuasai. Ya, kita tahu lah trik-trik orang, gertak-gertak orang. Dulu kamu mengelola uangnya orang buta, kayak orang anak kecil nggak ada yang komplain. Orang gila nggak ada yang komplain. Tapi ini ada para tabas pembela kaum lemah yang membela mereka. Ya. Semangat. Bang, soal Aja. Novi udah menyanggupi soal audit, kira-kira abang kita itu gimana?
Audit. Iya, kita harus nyanggup itu bang. Ya. Kita nggak butuh audit, harus diaudit. Iya, terus Selama prosesnya itu gimana? Abang ke sana atau dia berarti harus nanti kemana? di periksa pemberasan ini akan diaudit. Oh gitu. Dari pihak? Dari pihak kita kan sudah diaudit. Dari rekening Novi atas nama Agus. Kita lihat aja berapa jumlahnya. Kalau dananya Agus 1,3 miliar udah diikat. Nah, maksud saya ketika nanti audit itu abang nyamperin Novi atau Novi harus nyamperin abang atau seperti apa? Novi harus berani ke kita, Oh, gitu. kasih ke kita, iya. Dia kalau apapun dia berani nantang aja. Namanya orang yang dipersalahkan dan dituduhkan ya pasti mau, nggak mungkin dia bilang takut. Tapi bukankah harusnya orang yang menuduh yang harus membuktikan? Ya bagaimana kita membuktikan kalau dia nggak kasih hanya dengan Abang nggak lapor dinas sosial mungkin bang untuk membuktikan proses nah, pelan-pelan dulu. Karena dia kan niatnya kan adalah untuk membantu, tapi sampai sekarang tidak membantu. Niatnya adalah sayang Agus, tapi sekarang tidak ada sayang. Untuk kemarin aku bisa melihat kata abang mungkin itu ada Ya, positif itu bukan melihat normal, hanya Cahaya, no? ada cahaya, ada warna itu aja. Siapa tahu masih bisa diobati. Bang, kata pihak Novi waktu uang donasi sudah ada, kenapa dari Agus sendiri pakai berobat cuma 900.000 nggak sesuai? Loh, kan dia masih BPJS. Yang salah itu kalau dia berobat BPJS dia ngaku habis 100 juta. Nggak ada yang salah. Ini hanya dibesar-besarkan, difitnah. Uangnya ada. Jadi maksudnya kenapa nggak dipakai yang lebih pengobatan yang lebih bukan BPJS gitu bang? Ya kan lagi udah daftar, keburu diribut-ributin. Betul nggak? Ya kan harusnya nggak perlu ribut, baik-baik aja diam-diam. Kecuali uangnya habis. Yang jelas masyarakat menilai uang udah habis kan? Marah sama Agus kan? Enggak, uangnya nggak habis, uangnya Manu. Marah aja Manu, ya? Oke, terima kasih. Alhamdulillah bagus di dalam masih nggak ada pemeriksaan. Masih ada damping. Nanti kita sampaikan lagi apa hasilnya, berapa jumlah pertanyaannya. Masih berlanjut ya bang? Masih. Ya, thank you. Terima kasih. Abang masuk lagi bang? Lagi ke situ, mau Krisna dulu. Bu di atas ya? Ya. Oke guys, itu adalah info terbaru yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian terkait dengan press conference dari Farhat Abbas dan si Wawa ini. Satu hal yang mau saya komentarin terkait dengan pernyataannya Farhat Abbas, yang dia katakan bahwa uang donasi itu bisa dipakai untuk apa saja. Pak Farhat Abbas yang terhormat, kalau memang awalnya ketika Teh Novi membuka open donasi dengan tujuan bahwa uang itu dipakai untuk apa saja, saya sangat yakin dan percaya orang juga tidak gila untuk menyumbangnya. Tak ada donatur atau tak ada donasi yang akan masuk ke rekening yayasan itu ataupun ke rekeningnya Agus Salim. Kalau memang tujuan awalnya uang itu mau dipakai untuk apa saja, digunakan untuk apa saja sesuai dengan keinginannya si Agus Salim. Orang tidak mungkin mau sumbang, bang. Semua orang terketuk hatinya, merasa empati dengan si Agus Salim, karena tujuannya itu jelas, untuk biaya pengobatan, bukan untuk bayar utang, bukan untuk dibagikan ke ibunya di Aceh, bukan dikasihkan ke Wawa, bukan dibelanjakan ke online. Tolonglah. Kami yang mengikuti kasus ini, kami kenal baik, kami tahu baik. Para donatur yang selama ini aktif mengkritik, itu karena ungkapan kekecewaan mereka. Tujuan pembukaan donasi untuk biaya pengobatan, tetapi malah digunakan untuk yang lain. Dan uang itu diamankan oleh Teh Novi demi menjaga amanat dari para donatur. Uang itu pun 1 rupiah sama sekali tidak dipakai oleh Pratiwi Novianti ini. Kok susah sekali ya kalau punya lawyer yang kualitasnya seperti ini. Dengan ceplos-ceplosnya seorang Farhat Abbas, seorang kuasa hukum, menyatakan tanpa ada beban sedikit pun bahwa uang donasi itu
bisa digunakan untuk apa saja. Benar-benar kampret lah ini. Masyarakat Indonesia pun tidak butuh, tidak mau sumbang. Kalau memang uang itu tujuannya untuk dipakai apa saja. Mungkin para donatur itu ada yang hidupnya lebih susah daripada Agus ini. Semakin ke sini, para lawyer yang mendampingi si Agus Salim ini semakin tidak benar. Semakin bikin kegaduhan. Dengan pernyataan-pernyataan yang benar-benar tidak masuk di logika akal sehat kita. Mari kita ikuti terus kasus ini. Tidak tahu besok lusa apa lagi yang akan disampaikan oleh si Farhat Abbas, yang akan disampaikan oleh RD Law. Lalu pada poin yang terakhir, terkait dengan pernyataan tuduhan. Sesungguhnya, kalau kita mau melihat tuduhan-tuduhan yang frontal, yang selama ini yang gencar dilakukan itu dilakukan oleh para lawyer atau kuasa hukum dari Agus Salim. Misalnya, tuduhan bahwa Pratiwi Novianti alias Tenovi itu adalah pengguna narkoba. Atau tuduhan yang kedua misalnya, ada SP3 terkait dengan mobil Alphard, kendaraan roda 4 yang dimiliki oleh Pratiwi Novianti. Jujur, kami sebagai masyarakat, sebagai rakyat jelata, yang selama ini menyimak tentang persoalan kasus ini, seolah-olah kami sedang dipertontonkan dengan kuasa hukum yang otaknya itu tidak benar. Atau kalau sama pinjam dari katanya Pak Rocky Gerung, kuasa hukum yang otaknya dungu. Tolong dong, kalian adalah lawyer, kalian adalah pengacara, kalian adalah kuasa hukum. Tunjukkan nilai-nilai kualitas Anda, nilai-nilai kredibilitas Anda, nilai-nilai integritas Anda. Sehingga kami yang masyarakat ini bisa belajar, oh ternyata ketika ada kasus begini, proses penyelesaiannya seperti ini, solusinya seperti ini. Bukan Bapak asal ceplok-ceplok seperti orang goreng telur. Atau seperti orang goreng jagung di kuali. Ajarkan kepada kami masyarakat hal-hal yang bisa mengedukasi. Ada poin positif. Jangan membuat pernyataan-pernyataan blunder yang bikin bingung kami netizen yang mengikuti kasus ini. Mungkin itu saja komentar singkat dari saya, karena memang saya agak sedikit kesal ketika melihat pers conference dari si Farhat Abbas ini. Begitulah kira-kira.